Kayak lagu barusan teman Pro 2 ya, harusnya kita nggak pernah berubah untuk yang namanya minta terus kepada Tuhan kita gitu ya. Nah tapi kadang Ustazah kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Kayak lagu barusan teman Pro 2 kadang penyanyi lagi. Kadang teman Pro 2 ini ngerasa capek gitu Ustazah untuk yang namanya berdoa ke Allah Subhanahu wa taala karena merasa takut doanya itu nggak didengar, Ustazah. Nah, kira-kira gimana nih Ustazah menanggapi hal tersebut? Kalau menurut saya sih tidak perlu takut ya. Mhm. Allah juga maha mendengar ya, Allah itu Ya, tahu segalanya. Jadi tetap kita panjatkan doa-doa yang ingin dikabulkan, yang ingin diijabah sama Allah, mhm. keinginan kita, hajat kita, tetap tidak lelah-lelahnya kita eh, panjatkan kepada Allah. Karena kan juga Allah pasti tahu mana yang terbaik buat kita ya Kak ya gitu. Betul. Yang penting tetap kita berdoa dengan ikhlas, dengan yakin bahwa Allah itu tahu apa yang terbaik buat kita. Lillahi ta'ala pokoknya. Mhm. Nah, aku suka banget tuh teman Pro 2 karena memang Tuhan mengetahui apa yang kadang lebih baik untuk kita gitu ya Ustazah ya. Ya at Iya least pokoknya betul. kita udah berdoa, sudah berusaha, kalau memang bukan rezekinya ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi jangan merasa takut dan merasa bosan juga untuk terus meminta teman Pro 2 begitu. Nah Ustazah ada nggak sih sebenarnya doa malam terakhir yang paling spesial dan wajib kita hafal Ustazah? Ada nih, saya sempat tahu salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ya Kak ya. Oke. Doanya seperti ini Kak. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. artinya Yang gimana tuh? artinya ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Mhm. menyukai memberi maaf, maka maafkanlah aku. Nah, Oke. spesial ini Kak doanya Kak. Ah, 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 ah. Karena yang pertama, doanya juga pendek ya dan mudah dihafal. Mhm. Lalu doanya ini juga fokus pada pengampunan kita sebagai hambanya Allah. Iya. Terutama di malam-malam yang sangat mulia ini ya, di malam-malam terakhir bulan Ramadan, Iya. di malam pengampunan dosa. Dan juga ini doa langsung diajarkan oleh Rasulullah kita. Begitu ya Ustazah ya. Masya Allah sekali. Hmm. Nah itu udah dikasih tuh teman Pro 2 doa yang khusus gitu ya biar apa doa kita ya spesial gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini kadang Ustazah banyak banget teman Pro Mm-mm. 2 ngerasa doanya itu nggak khusuk gitu ya. Cuma sekedar baca doa aja gitu ya, keluar dari mulut Buru-buru. doa buru-buru. Tapi apa ya, mulutnya ada di doa tapi hatinya ada di tempat lain gitu ya. Nah, gimana nih Ustazah? Gimana cara cara kita biar doa makin khusuk dan gak cuma sekedar baca itu tadi gitu? Mm-mm. Kalau menurut saya yang pertama itu dari lingkungan dulu ya Kak ya, lingkungan Iya. tempat kita untuk berdoa. Mhm. Sebisa mungkin tempatnya itu yang nyaman, yang tenang. Dan kita juga memfokuskan dari ucapan kita tuh ya Kak ya. Iya. Bayangkan bahwa kita lagi ngobrol sama Allah, lagi dekat sama Allah. Mhm. Terus kita benar-benar merasa butuh sama Allah. Dan Iya. tadi juga tidak terburu-buru. Mhm. Nikmatin setiap kalimat doa dan ingat bahwa Allah itu deket banget kok sama kita. Iya. Begitu ya Ustazah ya. Ya menambah apa ya, menambah pengetahuan diri sendiri gitu Ustazah ya. Jadi memang kita harus tahu diri kita ini, aku udah siap nggak ya untuk berdoa malam hari ini. Jadi memang harus mengumpulkan niat juga gitu Ustazah ya. Iya, betul sekali, Kak. Nah cuma Ustazah, misalkan kalau kita lagi sedih banget nih Ustazah, tapi kita pengen curhat atau berdoa gitu, apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan saat berdoa malam terakhir ini? Yang mungkin bisa kita lakukan ya, Kak, ya, baik Mhm. itu perasaan sedih, takut, maupun harapan-harapan yang ingin kita capai. Iya. Sebisa mungkin ya kita keluarkan semua, kita utarakan semua kepada Allah, jangan ada yang ditahan-tahan, Mhm. ataupun kita masih belum bisa jujur, terutama kepada diri sendiri ya Kak ya. Betul. Pokoknya yakin bahwa Allah itu akan kasih kita jalan keluar, kasih kekuatan buat kita.
Dan jangan lupa kita selalu juga minta sama Allah selalu biar bisa dilapangkan hatinya, Iya. dikuatkan dan selalu ridho terhadap semua apapun ketetapan Allah. Betul, 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 betul. Yang penting itu tadi ya, ridho ya, harus harus ridho ya, harus ikhlas gitu ya, Ustazah ya. Iya. Tapi sebenarnya apa sih manfaat dari curhat jujur ke Allah Subhanahu wa taala ini di malam terakhir Ramadan, Ustazah? Nah, Dibandingkan dengan kalau dari malam-malam lain gitu. oh ya. Karena kan ini bulan Ramadan itu bulan istimewa ya Kak ya. Aha. Kita pun saya pun juga belum tentu bisa bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Jadi Mhm. benar-benar saat kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita memanfaatkan momentum ini, kita menganggap juga sebagai mungkin bulan Ramadan ini bulan terakhir kita bertemu. Masya Kita kan Allah. juga Ha. belum tahu tahun depan apakah kita masih bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan Betul. memang bulan-bulan di bulan Ramadan ini insya Allah ya semua doa yang kita panjatkan itu lebih afdol dan lebih diijabah sama Allah. Amin ya. Amin teman Pro 2 ya. Jadi ya ya karena memang bulan Ramadan ini kan memang bulan suci ya, bulan yang penuh berkah gitu Ustazah ya. Betul Jadi sekali. memang sangat bermanfaat sekali teman Pro 2. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, bisa dibilang seperti itu juga. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Gimana kalau misalkan kita merasa nggak percaya diri ya, nggak pede curhat ke Allah. Kadang kita mau curhat ke orang lain aja rasanya juga malu ya. Masih Ada beberapa curhatan yang mungkin rasanya nggak enak gitu. Apalagi ke ya meskipun Allah atau Tuhan ini tidak bisa terlihat oleh mata kita, tetapi kan apa ya? Ini kita berbicara tentang seseorang yang lebih mulia, yang lebih besar gitu. Pasti ada rasa nggak percaya diri untuk kita curhat secara sepenuhnya, Ustazah ya. Gimana ini tanggapannya, Ustazah? Bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih percaya diri? Karena takutnya doanya nggak dikabulkan gitu, Ustazah. ya, untuk caranya jangan takut ya teman-teman karena Mhm. Allah itu Maha Pengasih, Maha mengabulkan doa orang yang ikhlas. Yang penting doa itu tulus dari hati, nggak perlu takut salah atau tidak pantas kata-kata kita karena Ya. Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi berdoa dengan penuh kepercayaan, Mhm. dengan kata-kata kita sendiri aja tidak perlu harus merangkai kata-kata yang indah. Allah itu tahu kok maksud dan tujuan kita gitu. Iya. Yang penting dari diri kita tuh ya udah curhat apa adanya, Ustazah ya. Betul. Iya. Justru kepada Allah itu malah tempat curhat yang paling aman loh, Kak. Kalau Betul. ketimbang kita curhat ke orang lain, teman atau sahabat ya, Kak ya. Betul. Allah itu yang paling pas, yang paling aman, tahu apa yang kita rasakan gitu. Betul sekali. Masya Allah, terima kasih Ustazah ya. Itu dia tadi teman Pro 2 pertanyaan-pertanyaanku yang sudah aku tanyakan dari ke Ustazah Ica. Nah, giliran kamu nih teman Pro 2 sekarang untuk bertanya ke Ustazah tentang topik kita sore hari ini teman Pro 2 ya. Boleh langsung aku ngingetin ke kalian bisa langsung WhatsApp di 0896 200 39 100 atau drop question kalian di Instagram story ataupun DM kita di RRI Pro 2 Denpasar. Atau kalau kalian lagi tonton streaming kita sore hari ini di Facebook bisa langsung drop pertanyaan kalian juga di kolom live chat kita. Terima kasih sekali lagi Ustazah Ica ya. Bentar lagi kita bakal lanjut Ustazah Kembali. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Masih di 95,3 FM siaran tauladan tanya Ustazah. Tanya Ustazah selama bulan Ramadan. Masih di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi di siaran tauladan teman Pro 2. Kita masih terhubung dengan Ustazah Ica melalui via WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah masih ada di WhatsApp ya? Waalaikumsalam, Mas Nika. Masih ya. Oke, Ustazah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, baik dari Instagram ataupun dari WhatsApp kita gitu. Nah, ini yang pertama aku mau baca pertanyaan yang masuk dari Instagram Ustazah, dari akun Elvina_Ciki. Katanya gini,
Ustazah, bagaimana cara kita memastikan doa kita ini dikabulkan oleh Allah dan apa ada tandanya ya gitu? Ada nggak Ustazah? Kalau memastikan doa kita dikabulkan ya Kak ya. Betul, ada tanda-tandanya juga nggak Hmm, kira-kira? Kalau tanda-tandanya mungkin kita ngerasa misalkan kita sudah pernah berdoa ingin apa gitu, tapi doanya tuh sudah lama ya Kak ya, tapi mungkin Mhm. baru terkabulnya di kemudian hari. Hmm, Nah, biasanya itu kita ya rasakan, "Oh, aku sudah mendapatkan ini," gitu, atau, ya. merasa, "Oh, aku sudah ada di momen ini loh," gitu. Mhm. Misalkan apa ya contohnya, doa ingin lulus tepat waktu atau mungkin doa ingin diberikan rezeki. Nah, kalau rezeki kan mungkin nggak hanya dari segi materi ya Kak, dari segi apapun itu. Nah, Ya. misalkan kita diberikan kesehatan terus. Nah, alhamdulillah itu salah satu mungkin yang kita rasakan, oh ternyata doa kita ada yang dikabulkan loh. Contohnya kita masih diberi sehat terus sama Allah gitu. Mhm. Sesimpel itu Ustazah ya. Jadi Mhm. merasa sebenarnya teman Pro 2 merasa kita sehat setiap hari itu juga salah satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kehidupan kita juga ya Ustazah. Iya, betul sekali. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustazah ya, Masya Allah sekali ini dari Dwi Payana, teman kita gitu di Instagram. Nanyain tentang Ustazah kalau doa minta jodoh selama Ramadan apakah akan dijamah katanya. Kalau Gimana tuh? doa minta jodoh ya dari niat kita aja kayak kalau Heeh, dari kitanya sudah niat, sudah siap juga iya, lahir batin insya Allah kan akan dipermudah sama Allah gitu. Doanya heeh, sih nggak yang harus pakai bahasa bahasa Arab gitu enggak ya Kak ya. Ya doa sebahasanya kita aja kan Allah itu Maha iya, mengetahui gitu. betul. Intinya tuh niat dari kita benar-benar kok memang udah serius ingin mau Hmm, mencari jodoh, iya. kita siapkan diri kita lahir maupun batin gitu. Iya, Masya Allah Ustazah ya. Yuk kita, Ustazah kita aminkan bersama-sama doanya Dwi Payana ya. Amin, Supaya bulan Ramadan ini amin. dapat jodoh gitu Ustazah ya. Segera Amin. mendapatkan dipertemukan dengan separuh agamanya. Betul Ustazah. Nah itu dia tadi pertanyaan dari Instagram Ustazah. Kita beralih ke WhatsApp. Ada teman kita Ari dari Sesetan yang nanyain tentang apakah ada keutamaan khusus berdoa di malam-malam terakhir Ramadan Ustazah. Nah, menarik nih Ustazah. Ada nggak syarat-syarat Mhm. khususnya? Kalau menurut saya itu, di waktunya ya, Kak, ya, itu Gimana tuh? lebih afdol mungkin di sepertiga malam di waktu tahajud. Itu Oke. benar-benar rasanya tuh kita dekat banget sama Allah. Di Hmm, suasana hening, tenang, ketika orang-orang sedang pada tidur ya kita bangun, mengambil air wudhu, melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, dan benar-benar di momen itu kita berdoa kepada Allah. Kita meluapkan semua isi hati kita, apa unek-unek yang ada di hati kita maupun pikiran kita. ya. Itu Kak mungkin yang paling spesial ya waktunya. Spesial waktunya Ustazah ya di sepertiga malam tahajud ya. Iya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustazah dan kita beralih ke pertanyaan terakhir nih dari Putri ya. Dari Ubud, jauh-jauh nih dari Ubud. Putri nanya katanya jika seseorang merasa doanya belum terkabul Ustazah, gimana sih caranya tetap jaga keimanan dan semangat berdoa kita gitu. Tetap ini sih berhusnuzon kepada Allah, Mhm. berprasangka baik kepada Allah. Terus lantunkan doanya, panjatkan doanya, jangan pernah lelah ya Kak untuk Iya. memanjatkan doa itu kepada Allah. Mhm. Karena Allah kan tahu ya apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan nih, Iya, Kak. itu dia Nah, tadi di ya, di heeh. sini heeh, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan dan yakin Allah itu akan mengabulkan doa kita di waktu Yang yang tepat. tepat. Mhm. Mhm. Aku suka banget tuh Ustazah, bener banget ya. Jadi memang Allah ini memberikan kita apa yang kita sebenarnya butuhkan bukan inginkan. Ya kadang memang Iya, Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan tetapi tidak seterusnya gitu ya Ustazah ya. Yang paling utama itu betul apa yang kita sekali, Kak. butuhkan gitu Taman Pro 2 dan jangan Mhm. Jangan pernah lelah berlelah-lelah. ya untuk berdoa. Betul, jangan berlelah untuk berdoa itu tadi. Masya Allah sekali. Terima kasih Ustazah
pertanyaannya sudah terjawab semua dari teman Pro 2 ya. Alhamdulillah. Jadi aku izin untuk mengulang beberapa pertanyaan yang masuk Ustazah ya dari teman Pro 2 sekalian. Jadi yang tercepat itu sebenarnya dimenangkan oleh teman kita dari Instagram dari @elvina_ciki. Selamat ya Elvina_ciki. Jadi bisa mendapatkan Selamat Kak Elvina. bisa mendapatkan merchandise dari Bank BPD Bali. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung DM atau direct message kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar untuk pengambilan hadiahnya ya. Nah, ini sekarang kita ke pertanyaan terpilih dari Ustazah Ica teman Pro 2. Jadi Ustazah bisa langsung dipilih salah satu pertanyaan selain pertanyaan dari Kak Elvina supaya bisa mendapatkan voucher 100.000 belanja di koperasi sekolah Mutiara Bali. Yang pertama aku bacain dari teman kita @dwipayana yang nanya tentang kalau doa minta jodoh selama Ramadan apakah akan dijamah? Ya kita udah aminkan juga ya itu supaya Dwipayana bisa dapat jodoh di bulan Ramadan ya Ustazah tadi ya. Nah sekarang di WhatsApp ada Ari di Sesetan yang nanya tentang apakah ada keutamaan atau syarat khusus berdoa di malam-malam terakhir Ramadan. Terus yang terakhir Putri dari Ubud yang bilang kalau ngerasa doanya belum terkabul, gimana sih cara jaga keimanan dan semangat berdoa? Jangan sampai Putri jadi ateis ya Ustazah ya. Udah bosen dia. Iya dong, jangan dong. Jangan ya. Ini kira-kira dari antara 3 pertanyaan ini, pertanyaan mana yang ngena banget untuk Ustazah nih biar bisa dapat voucher Ustazah? Mungkin saya mau pilih yang Kak Putri dari Ubud itu ya Kak. Oke, Masya Allah. Selamat untuk Kak Putri ya. Semoga meskipun belum dijawab doa-doanya, semoga voucher 100.000-nya bisa dipakai dengan baik gitu ya. Iya, berkah bulan Ramadan Kak Putri. Berkah bulan Ramadan, betul sekali Kak Putri. Jangan malas-malas doa ya habis ini ya. Baiklah Ustazah, nggak kerasa ini udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol di siaran Tauladan. Untuk closing statement kira-kira dari Ustazah, adakah yang ingin disampaikan secara khusus ke teman Pro 2 yang sedang mendengarkan? Baik. Untuk pesan-pesannya sih jangan ragu dan jangan malu ya Kak untuk kita bercurhat kepada Allah karena tempat terbaik, tempat paling aman dan yang paling sayang sama kita tuh ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Curhatlah selagi apa yang kita rasakan karena itu proses kita dekat dengan Allah sih Kak. Semoga ya doa-doa yang kita panjatkan selama ini dapat dikabulkan oleh Allah segera, insya Allah, amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah ya. Jadi teman Pro 2 sekali lagi, kadang manusia nih nggak paham isi hati kita ya, tapi Allah selalu mengerti bahkan sebelum kita sempat mengucapkannya. Dan nggak perlu kata-kata indah saat kalian berdoa ya teman Pro 2, karena Allah nih lebih menyukai hati yang jujur daripada kalimat yang sempurna. Terima kasih sekali lagi Ustazah atas Terima kasih kesempatannya. kembali Kak Azril. Selamat berbuka puasa nanti dan lagi ngabuburit juga sama keluarga. Sebentar lagi mau ngabuburit. Betul, sebentar lagi. Terima kasih Ustazah. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dan selalu sehat ya. Ya, sehat-sehat juga buat Kak Azril dan teman-teman. Terima kasih Ustazah. Saya izin untuk tutup teleponnya Ustazah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman Pro 2, itu dia tadi Ustazah Ica yang sudah bergabung melalui via WhatsApp. Dan terima kasih sekali lagi teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari jam 3 nemenin aku di afternoon tea dan sekarang di siaran Tauladan bareng Ustazah Ica. Terima kasih teman Pro 2, aku masih bakal nemenin kalian sampai jam 7 nanti. Tetapi di jam 6 akan ada siaran Puja Trisandia untuk umat Hindu sekalian yang menjalankan. Dan di jam 6 lebih nanti akan ditemani relay dari Pro 1 Denpasar untuk siaran Sari Tilawah. Dan sekalian juga kalian ngabuburit ya sebelum berbuka nanti mendengarkan relay RRI Pro 1 Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. See you next time.